Selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana nih kabarnya? Puji Tuhan, semoga adik-adik dalam keadaan baik dan sehat ya. Bertemu lagi di Ibadah Online Sekolah Minggu. Hari ini Kak Marsita ditemani oleh Kak Indri. Kak Indri akan sebagai koreo, jadi adik-adik ikuti gerakan Kak Indri ya. Siap? Siap dong. Nah, pemusik kita hari ini adalah Bang Nathan. Hai Bang Nathan. Nah, adik-adik sudah siap ibadah dalam hari ini? Sudah? Coba kita cek satu kali lagi ya. Alkitabnya sudah ada? Sudah? Pinter. Ada yang belum? Ayo diambil dulu. Alat tulis dan buku tulisnya sudah ada? Ada? Hebat. Ada yang ketinggalan? Boleh diambil dulu yuk. Nah, selanjutnya persembahan. Adik-adik sudah ada? Luar biasa. Nah, yang paling penting dan paling utama adalah siapkan hati dan pikiran adik-adik ya. Kita akan beribadah dan memuji Tuhan. Sudah siap semuanya? Sudah? Oke, supaya lebih siap semangat lagi, ayo adik-adik bangkit berdiri. Ayo berdiri. Sudah? Kita akan angkat satu pujian setinggi-tingginya langit. Yuk Bang. Adik-adik boleh berduduk lagi kembali. Kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas berkat Tuhan yang sungguh melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami boleh beraktivitas dengan kondisi tubuh yang sehat dan baik ya Tuhan. Tuhan, kami juga berterima kasih karena kami boleh bertemu beribadah pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, pimpinlah hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahami dan mengerti firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
Ya adik-adik, pengumuman kita minggu ini adalah adik-adik tadi pagi sudah disiapkan persembahannya? Sudah? Nah nanti persembahannya minta mama papanya untuk ditransfer ke rekening gereja ya, yang ada di bawah ini. Nah adik-adik juga boleh minta mama papanya untuk menitipkan ke sintua wilayahnya masing-masing ya. Atau boleh juga nih ke guru sekolah minggu. Siap? Saya? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, ya Tuhan tiap jam. Ayo Bang. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan firman dari Imamat 11 ayat 45 dan Petrus 1 ayat 16. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa dulu. Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, kembali kami datang ke hadapan Tuhan untuk berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai di setiap kegiatan yang kami lakukan minggu-minggu ini. Untuk itu Tuhan, untuk supaya kami bisa berada dalam kebenaran, kami perlu kebenaran firman-Mu untuk memenuhi hati dan pikiran kami. Saat ini kami ingin Tuhan ikut campur dalamnya, biarlah Roh Kudus-Mu yang memberi kami pengertian supaya kami bisa melihat kebenaran tinggi-tinggi dan kami bisa mengambilnya dalam kehidupan kami dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pertemuan kami hari ini. Meskipun hanya secara online Tuhan, kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan
merenungkan Imamat 11 ayat 45 yang bunyinya seperti ini, adik-adik. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus, sebab aku kudus. Ditekankan lagi di dalam Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Adik-adik, kita memiliki Allah yang kita sembah. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Banyak orang-orang atau banyak orang yang percaya Allah itu kudus, maksudnya adalah Allah yang tidak berdosa atau Allah yang tidak cacat bercela. Betul adik-adik, mungkin pengertiannya seperti itu. Tapi ada satu pengertian yang lebih dalam lagi, yang maknanya adalah bahwa Allah memiliki sifat yang istimewa, sangat istimewa, sehingga dia memiliki kehususan yang luar biasa. Salah satunya adalah kudus. Jadi adik-adik, apa yang dimaksud kudus? Kudus itu adalah keistimewaan Allah yang dimiliki, yang tidak dimiliki oleh siapapun. Jadi dalam firman Tuhan dikatakan, kalau Allah kudus, berarti juga orang-orang yang percaya kepada Allah harus kudus. Sama seperti yang dikatakan Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bagaimana adik-adik Allah menginginkan kita supaya kita itu hidup kudus? Salah satunya adalah bahwa kita, orang-orang yang percaya kepada Allah, harus memiliki sifat-sifat kekudusan. Salah satunya adalah bahwa kita memiliki moralitas. Adik-adik tentu tahu moral. Jadi ada standar moral di dunia ini, tapi orang-orang yang percaya kepada Allah harus memiliki standar moral yang baik, adik-adik. Bahkan moral yang paling tinggi menurut firman Tuhan adalah kalau kita dimusuhi oleh orang lain, kita harus mengampuni mereka. Kata lainnya adik-adik, bahwa ketika Allah kudus, berarti kita akan menerima ajaran-ajaran atau titah-titah atau perintah-perintah Tuhan supaya kita menjadi pengikut Allah yang kudus. Salah satunya minggu-minggu yang lalu kita sudah mendengar 10 perintah Tuhan. Adik-adik pasti ingat banyak hal, dari mulai mengkuduskan Allah, menghormati orang tua, kemudian tidak boleh mencuri dan lain sebagainya. Itu kata lainnya adalah kita memiliki nilai-nilai yang menurut Allah berharga dan menurut kita juga berharga. Kalau menurut Allah kita dikatakan untuk mengasihi sesama manusia, berarti kita juga ikut prinsip tersebut. Itu namanya kuduslah kamu sebab Allah kudus. Jadi adik-adik, maksudnya bahwa ada tertulis kalau kita harus kudus sehingga kamu kudus, artinya kita akan mengikuti prinsip-prinsip atau ajaran-ajaran yang diberikan Allah melalui firman Tuhan. Salah satu yang paling konkret adalah menuruti 10 perintah Tuhan. Tapi Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus itu disimpelkan. Artinya yang pertama itu kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Yang kedua, mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Itu adalah moralitas atau nilai-nilai yang Tuhan atau prinsip-prinsip yang Tuhan Allah inginkan ada dalam hidup kita. Dan minggu yang lalu, sebelumnya ada doa Bapa kami yang mengajarkan salah satu baitnya adalah dikuduskanlah namamu. Maksudnya adik-adik, ketika kita menyembah Allah, kita berdoa kepada Allah dan kita minta supaya dikuduskanlah namamu, artinya sifat kudus Allah itu kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ketika orang melihat kita
dia bisa melihat cerminan karakter Allah dalam hidup kita. Jadi adik-adik, ketika misalnya kita mengatakan kudus, dikuduskanlah namamu, maksudnya supaya kebaikan-kebaikan Allah itu ada dalam hidup kita. Dan banyak sekali adik-adik nilai-nilai yang harus kita adopsi atau kita harus masukkan ke dalam pikiran kita supaya kita bisa mencerminkan Allah yang kudus. Dengan cara perilaku-perilaku kita sesuai dengan standar firman Tuhan. Di sekolah, di rumah, dimanapun kita berada. Jadi adik-adik, Tuhan menginginkan itu kenapa? Karena kekudusan Allah atau sifat-sifat baik Allah, keistimewaan Allah ada dalam hidup kita sehingga kita akan mengalami kebaikan. Kata-kata kudus itu adik-adik sepertinya agung sekali. Kalau mengingat dari Roma 3 ayat 10, sebab ada tertulis tidak ada yang benar seorang pun tidak, artinya kita sudah jatuh di dalam dosa adik-adik. Tapi Allah melihat kita, menginginkan kita hidup kudus. Kenapa adik-adik? Pertama adalah karena kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Manusia berdosa kita, manusia yang sudah lahir di dalam dosa itu sudah dibarukan kembali. Seperti karya Allah yang tadinya kita jatuh di bawah dosa, sekarang karena kuasa darah Yesus kita dikuduskan. Sekali lagi di dalam 1 Yohanes 1 ayat 12. Setiap orang yang menerima Yesus diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi sekarang identitas kita adalah anak-anak Allah. Anak Allah yang memiliki karakter kudus. Pertama kudus karena memang kita sudah dikuduskan oleh Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, terimalah kebenaran itu supaya kita merasa dan supaya kita di dalam hati kita yakin bahwa kita juga karena kita udah dikuduskan oleh Allah, kita harus melakukan sifat-sifat yang kudus. Adik-adik, zaman sekarang ini banyak orang-orang dimanapun melakukan perilaku yang menentukan hal-hal benar apa tidak ditentukan oleh diri sendiri. Banyak sekali di pemerintahan, di sekolah, orang bisa berbicara apa saja, orang bisa menghujat, orang bisa marah-marah, di media sosial orang bisa melakukan apa saja, bahkan bisa melawan orang tua dengan alasan-alasan supaya dia merasa benar. Saya tahu adik-adik itu sekarang udah remaja, udah bukan anak yang kecil lagi. Mungkin di antara kalian ada yang sudah dibebaskan memiliki handphone. Bukan berarti ada hidup seenaknya, hidup semau gue. Tapi kebebasan yang diberikan orang tua itu disertai dengan tanggung jawab adik-adik. Kalau kita melakukan segala sesuatu mengingat siapa diri kita, karena kita adalah umat yang dikuduskan oleh Allah, maka kita akan berpikir beribu-ribu kali kalau kita ingin menyakiti sesama kita. Kalau ada teman-temanmu di luar yang punya prinsip-prinsip yang tidak benar, adik-adik minimal mengingat siapa dirimu. Sekali lagi, Allah mengatakan, kuduslah kamu sebab Allah itu kudus. Adik-adik, bayangkan kalau di dunia ini banyak orang-orang yang melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Pasti kebaikan-kebaikan tadi itu akan membuat banyak hal yang baik, akan membuat banyak perubahan. Salah satu yang kecil misalnya, kalau adik-adik punya sifat kebaikan yang kita ingin terapkan di dalam kehidupan kita, misalnya semua orang di dunia ini tidak buang sampah sembarangan, saya yakin lingkungan kita akan baik. Bayangkan kalau banyak
terutama kamu dan saya, misalnya semua orang-orang Kristen, menjaga pikirannya, menjaga kata-katanya kepada orang lain, pasti banyak orang tidak tersakiti, adik-adik. Oleh karena itu adik-adik, sifat ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Sifat ini atau kekudusan ini nilainya sangat baik sekali, adik-adik. Oleh karena itu, mari kita renungkan, adik-adik bisa pikirkan dengan baik. Kenapa kita harus kudus seperti Allah yang kita sembah? Karena kekudusan itu akan membawa dampak yang baik kepada sekitar kita. Dampak yang baik kepada dirimu sendiri. Bayangkan kalau kamu tidak mau nyontek, apa yang terjadi, adik-adik? Kamu akan bekerja keras, kamu akan belajar baik-baik supaya kamu tidak nyontek. Karena kamu mengingat Allah menginginkan engkau hidup kudus atau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dampaknya akan luar biasa, adik-adik. Oleh karena itu, sekali lagi, ayatnya adalah sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu yang dikatakan Allah kepada kita. Saya yakin adik-adik mau melakukannya, belajar melakukannya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Karena sebelumnya kita sudah dikuduskan oleh Allah melalui kematian Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan Yesus membuktikan kebangkitannya supaya kita bangkit dari ketidakbaikan kita, supaya kita bangkit dari hal-hal yang membuat kita terpuruk, supaya kita bangkit dari hal-hal yang tidak baik menjadi baik. Sekali lagi adik-adik, kita harus menerapkan dalam hidup kita bahwa kita adalah umat yang diinginkan Allah supaya kita hidup kudus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam surga, kami bersyukur bahwa minggu ini kami diingatkan supaya kami hidup kudus karena Engkau kudus. Mari Tuhan, kata-kata kudus itu dapat kami aplikasikan, dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Tuhan, Engkau menanamkan dalam pikiran kami yang terdalam, supaya kami bisa menyenangkan hati Tuhan, menjadi umat-umat yang kudus. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak bisa melakukannya sendiri. Kami butuh pertolongan dari Tuhan, kami butuh kekuatan dari Tuhan ketika kami mau melakukannya. Bahkan ketika kami mau bangkit dari ketidakkudusan kami, ketidakbaikan kami, mari Tuhan berikan kekuatan yang besar supaya kami bisa bangkit dari ketidakbaikan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh permasalahan hidup kami, semua anak-anak sekolah minggu, orang tua, guru-guru sekolah minggu, bahkan seluruh jemaat KBP Singamangaraja, bahkan bangsa dan negara ini yang sedang dilanda COVID. Bahkan Tuhan, saat ini kami berdoa khusus untuk keadaan Palestina yang sedang keadaan kacau balau Tuhan, karena perang Tuhan. Mari Tuhan, hanya Engkau yang bisa mendamaikan situasi tersebut. Mari Tuhan, Engkau mengizinkan keadaan lebih baik melalui orang-orang pemimpin-pemimpin yang mengambil keputusan, supaya di Palestina ada kedamaian. Bahkan di seluruh dunia ada kedamaian yang bersumber dari Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami. Bahkan kami pegang janji Tuhan, bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami, bahwa Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita sambil mengangkat satu pujian, Yesus menginginkan daku. Ibadah kita dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan, karena kami boleh beribadah dengan hari ini dengan baik Tuhan. Tuhan, kami juga telah menyampaikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi gereja kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang disampaikan Kakak Abang sekolah minggu dapat kami pahami dan lakukan ya Tuhan. Tuhan, terima kasih di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahan kami curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari adik-adik kita doa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.